Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi pemrograman internet. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang percabangan. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang perulangan atau looping. Nah, dalam perulangan ini ada 4 jenis perulangan. Yang pertama ada perulangan for, yang kedua ada perulangan for each, yang ketiga ada perulangan while, dan yang keempat ada perulangan do while. Yang pertama untuk struktur perulangan for. Nah, perulangan dengan for merupakan tipe pengulangan atau iterasi yang jumlah pengulangannya telah ditentukan di awal pendefinisiannya. Nah, di sini ada untuk inisialisasinya. Nah, dapat dilihat di sini for, lalu di dalam kurungnya ada inisialisasi, titik koma, kemudian kondisi, lalu increment. Nah, increment ini adalah penjumlahan atau pengurangan. Kemudian untuk di dalam kurung kurawalnya adalah kode yang akan dieksekusi. Nah, inisialisasi ini merupakan nilai awal counter atau nilai awal yang kita tentukan. Kemudian ada kondisinya, merupakan parameter yang akan dievaluasi pada setiap iterasi perulangan. Jika hasil evaluasi true, perulangan akan dilanjutkan. Tapi bila false, perulangan akan dihentikan. Nah, kemudian di sini ada contoh yang pertama. Di sini ada contoh untuk menampilkan bilangan 1 sampai 50. Nah, di sini kita buat perintah for, kemudian di dalam kurung perintahnya ini ada inisialisasi. Dengan inisialisasinya kita inisialisasikan variabel x sama dengan 1. Kemudian untuk kondisinya variabel x ini kurang dari atau sama dengan 50. Kemudian incrementnya adalah x plus plus, berarti x bertambah dari 1 ke 50. Kemudian kita buat perintahnya atau statementnya, yaitu echo angka ke variabel x. Nah, di sini nanti hasilnya kita lihat di browser untuk for 1. Nah, di sini kita lihat karena tadi kita mendefinisikan variabelnya variabel 1 dengan kondisinya x kurang dari sama dengan 50, maka yang dicetak di browser adalah ini 1 sampai 50, kurang dari sama dengan 50. Selanjutnya ada untuk contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini kita menampilkan bilangan kelipatan. Nah, kalau tadi x plus plus ini berarti dia bertambah 1, sedangkan kalau untuk membuat kelipatan berarti x plus diikuti dengan bilang kelipatan yang ingin kita buat. Nah, di sini kita membuat bilangan kelipatan 5. Jadi kita definisikan untuk incrementnya x plus 5. Jadi nanti yang dicetak di browser adalah dari 0 sampai 100 untuk bilangan kelipatan 5. Kita lihat di browsernya untuk hasilnya. Nah, di sini kita lihat bilangan di bawah ini merupakan bilangan kelipatan 5. Di sini kan kita lihat 0, 5, 10, 15 sampai dengan 100. Selanjutnya, untuk contoh ketiga, di sini kita melakukan perulangan string. Nah, di mana di sini kita mendefinisikan word sama dengan 1, lalu kemudian word kurang dari sama dengan 15, kemudian bertambah plus plus plus, jadi echo perulangan for PHP, jadi titik. Nah, kalau untuk string ini mencetaknya itu menggunakan perintah titik ini ya. Jadi kita lihat untuk hasilnya. Nah, jadi perintah titik itu untuk mencetak perulangan yang dalam bentuk string, yang kita definisikan dalam bentuk string. Selanjutnya ada contoh keempat untuk menampilkan bilangan mundur. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa untuk kalau incrementnya x plus plus berarti dia bertambah 1 ke atas atau bertambah. Kalau untuk mundur berarti dia di incrementnya menggunakan x min min. Nah, untuk inisialisasi x kondisi yang pertama inisialisasinya kita menggunakan yang paling besar, kemudian untuk di kondisinya itu berarti yang paling kecil. Kalau tadi yang bertambah itu dari 1 sampai 50, nah di sini kita berarti 50 sampai dengan 1 karena dia mundur. Untuk hasilnya kita lihat di browser. Nah, ini dapat dilihat jadi 50 sampai dengan 1.
Oke, kita lanjut untuk ke perulangan kedua. Nah, untuk perulangan for each ini kita perulangan for each ini sama seperti perulangan for, namun ia lebih khusus digunakan untuk mencetak array. Nah, untuk array sendiri nanti akan kita bahas lebih lanjut untuk di pertemuan berikutnya. Di sini kita hanya membahas selintas untuk perulangan untuk arraynya. Nah, di sini untuk inisialisasinya kita sintaks for each-nya itu menggunakan for each, lalu dalam kurungnya variabel nama array as value. Nah, value ini adalah nilainya. Nah, ini nama array adalah nama dari array yang telah didefinisikan sebelumnya. Jadi kita bisa membuat nama array apa saja, misalkan untuk nama buah, hewan. Kemudian value adalah nama variabel perantara yang berisi data array pada perulangan tersebut, atau dapat juga ditulis dengan val. Nah, kemudian di dalam tanda kurung awalnya ada statement, lalu kita panggil value-nya. Kemudian untuk contoh di sini ada contoh. Nah, pada contoh di atas kita mendefinisikan variabel array hewan dengan format singkat tanpa mendefinisikan key tertulis. Nah, di sini kan kita langsung menuliskan isi arraynya. Nih, sini ada hewan, lalu array di dalam array ini, dalam kurungnya ini merupakan indeks arraynya. Sini ada ayam, burung, itik, angsa, dan bebek. Kemudian for each hewan, variabel hewan as value. Nah, yang kita panggil di dalam perintah for each-nya adalah value-nya. Jadi kita panggilnya echo variabel val. Jadi nanti yang tercetak itu isinya ini. Nih. Kita lihat dulu di browser hasilnya untuk yang for each 1. Nah, di sini kan memanggil langsung berikut nama-nama hewan jenis unggas: ayam, burung, itik, angsa, bebek. Nah, jadi yang dicetak tadi adalah nilai value-nya. Nah, kemudian ada bentuk untuk yang keduanya. Jika dibutuhkan nilai key dari array untuk dapat diproses, maka PHP menyediakan bentuk kedua dari perulangan for each dengan format dasar penulisan sebagai berikut. Di sini kita lihat untuk sintaksnya for each, lalu nama array as key, lalu key ini adalah sebagai value-nya. Lalu statementnya variabel key value. Perbedaan dengan format sebelumnya, di sini PHP menyediakan variabel perantara kedua yaitu variabel key. Nah, variabel key ini menampung nilai key dari array. Nah, di sini dapat kita lihat untuk contohnya. Jadi kita lihat kan array ini key-nya 1, isi key 1 ini adalah ayam. Lalu ada key kedua 5 dengan nilai 5, isinya adalah burung. Lalu untuk kita panggil di perulangan for each-nya, for each hewan, variabel hewan atau variabel hewan as key, lalu tanda sama dengan dan siku, lalu val atau nilainya. Nah, kemudian kita di sini lihat nih, kita kan mencetaknya echo urutan ke strip key. Nah, berarti key-nya itu mengambil dari nilai yang ini. Nilai 1, 5, 10, 15, 20 itu untuk key. Sedangkan untuk val adalah isi dari key ini. Nah, di sini adalah val. Dan jadi nanti yang akan dicetak, kita lihat di browser. Contoh for each 2. Nah, di sini kan urutan ke-1 adalah ayam, urutan ke-5 adalah burung. Nah, di sini kita lihat untuk contohnya tadi. Nah, urutan ke-1 adalah ayam, ke-5 adalah burung. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau key itu kita harus mendefinisikan nilainya dulu. Key-nya dulu baru value-nya. Oke. Sekian untuk part 1. Akan saya lanjutkan di part 2 untuk while dan do while.